Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Handayani, NPM 1617051134. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktikum Machine Learning kelas A. Download dan perhatikan data epileptic seizure. Nah, di sini sudah terdapat link di mana terdapat dataset yang bisa di-download. Setelah di-download, lakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan R untuk 1. Penjelasan data dan analisis data, 2. Clustering secara partisional dan hierarki, 3. Classification dan prediksi menggunakan net bias. Nah, langsung aja ke R, saya akan mengerjakan soal nomor 1. Apa isi data-data? Selanjutnya, analisis kolerasi dan normalisasi data dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Yang pertama yaitu apa isi data-data. Untuk memanggil data yang sudah di-download, saya menginisialisasikan sebagai ujian praktikum. Ujian praktikum read.csv file choose. Nah, file choose ini digunakan untuk agar dapat file yang sudah di-download dapat diimport dengan cara explore atau dipilih either true. Langsung aja kita run. Pilih data yang sudah di-download tadi. Di sini terlihat data tersebut memiliki 11.500 objek dari 180 variabel. Selanjutnya kita lihat data. Di sini saya menggunakan function view ujian praktikum. Di sini memiliki data-data. Pada dataset ini merupakan hasil otak selama 23 detik. Di sini terdapat 178 variabel X terdiri dari X1 sampai X78 dan 1 variabel Y atau variabel hasil. Nah, pada variabel dan memiliki 11.500 baris. Pada variabel hasil itu memiliki kategori 1 sampai 5. Nah, di mana kategori 5 itu yaitu saat dilakukan perekaman mata pasien dalam keadaan terbuka. Kategori 4 pada saat perekaman dilakukan pada saat mata pasien tertutup. Kategori 3 itu perekaman dilakukan dalam keadaan sehat. Nah, kategori kedua, perekaman dilakukan pada daerah tumor di otak. Dan kategori 1 yaitu pencatatan kejang pada pasien. Nah, dari kelima kategori itu, yang ditetapkan epilepsi terdapat pada kategori 1. Selanjutnya, kita diminta untuk analisis kolerasi dan normalisasi data dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Di sini saya untuk mengerjakan itu saya merubah tipe data terlebih dahulu. Ujian praktikum 0 sampai 180 data saya rubah menjadi faktor. Ujian praktikum 0 sampai 100. Di run. Setelah berhasil, selanjutnya di sini yaitu install package terlebih dahulu. Package fisik diinstal. Package ini digunakan untuk membuat file kolerasi. Selanjutnya memanggil package yang telah diinstal, library. Nah, setelah berhasil, selanjutnya yaitu normalisasi data. Normalisasi data di sini itu agar dapat lebih mudah data untuk di-clothing. Selanjutnya, kita akan min data terlebih dahulu. Min data, apply ujian praktikum yang ini ujian praktikum, inisialisasi yang telah saya nama data yang telah saya inisialisasikan tadi, data min 1 sampai min 180,
X2 min. Kita run. Sudah berhasil, values min data telah terlihat. Selanjutnya standar data. Sama seperti min data tadi. Kita run. Di sini ada standar data, name, none, dan lain-lain. Selanjutnya ada normalise data tadi. Saya menggunakan NOR ujian praktikum, scale ujian praktikum data min 1 sampai min 180. Di sini menggunakan center min data yang telah dicari tadi dan standar data. Jadi kita run. Di sini untuk melihat data yang telah kita normalisasi, yaitu menggunakan fungsi view normalis. Di sini terdapat data yang telah dinormalisasi yang bawah dan data yang sebelum dinormalisasi. Perbedaan data sesudah dan sebelum dinormalisasi itu terletak pada jarak antara data-data itu sendiri. Kita ambil contoh, kita ambil perbandingan yaitu pada X1 dan X2. Nah, di sini X1 memiliki data 135 dan X2 190. Maka perbedaan dua data ini sangat jauh. Nah, sedangkan setelah dinormalisasi, perbedaan X1 dan X2 itu hanya kisaran 0,1 saja. Selanjutnya yaitu data korelasi. Kita sebelumnya install package performance analytics terlebih dahulu. Setelah diinstal, kita panggil package yang telah kita install tadi dengan fungsi library performance analytics. Nah, setelah itu kita membuat data core test atau data korelasi test. Nah, di sini saya menginisialisasikannya dengan data core test. NOR ujian praktikum itu yang telah kita buat tadi, normalisasi ujian praktikum data 1 dan 10. Kita run. Maaf ini. Kita run. Nah, setelah kita run, maka selanjutnya itu chart correlation data core test, histogram through page bubble ini untuk menampilkan plot dari data core test yang telah kita buat. Nah, di sini terlihat pada plot X1 perbandingan atau korelasi X1 dan X2 yaitu 0,98. Data perbandingan data X2 dan X3 yaitu 0,98 dan X3 dan X4 itu 0,99. Itu dapat dibuktikan dengan kita mengkorelasi satu persatu dari 178 kolom. Selanjutnya itu kita akan mengerjakan nomor 2. Soal nomor 2 yaitu saya diminta untuk clustering secara partisional dan hierarki. Yang pertama, analisis matriks distance data. Terus partisional dengan K-means, lakukan elbow-graphic analysis, graphic plot. Terakhir hierarkical K-tree dan grafik dendrogram. Langsung saja pada RStudio. Nah, untuk mengerjakan analisis matriks distance data, yang pertama kita menghitung jarak.
menghitung jarak di sini telah saya tulis, yaitu kita run distance data di dis nor ujian praktikum method Manhattan. Kita run. Untuk distance data run-nya agak lama dikarenakan ini memiliki 529 MB sendiri. Nah, selanjutnya itu tabel distance. Tabel distance, kita hitung tabel distance-nya sebagai matrik dari distance sebagai tabel distance as matrik dari distance data untuk membuat tabel distance. Kita run. Di sini juga tabel distance agak lama karena ukurannya 1,1 MB, 1,1 giga. Selanjutnya kita masuk ke partisi clustering Kamins. Di sini saya menginisialisasikan clustering menjadi K ujian praktikum. Kamins nor ujian praktikum dengan Kamins mengambil 10 literi. Selanjutnya kita running. Tunggu sampai selesai di running. Setelah selesai di running, kalau kita plot nor ujian praktikum, cluster ujian praktikum, nah maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu lakukan elbow graphic analysis. Nah, di sini yang pertama kita buat adalah WSS dari fungsi nrow. Ini WSS dari fungsi nrow. Nor ujian praktikum. Ini ujian praktikum dengan ukuran min 1 dikalikan dengan jumlah semua data yang ada. Apply nor ujian praktikum 2 variabel. Ini nah, di sini dapat dilihat itu dari in 1 data 1 sampai kolom 5 WSSI sum Kamins nor ujian praktikum center waiting. Nah, setelah di running, selanjutnya adalah plot 1 sampai 5 WSS type B extreme num of clustering YLab WSS. Kita running. Nah, maka hasil plotnya itu akan terlihat seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat plotnya yaitu 6 clustering 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan ini WSS-nya. Setelah selesai, selanjutnya yaitu diminta untuk hierarki Katri dan grafik dan dogram. Hierarki clustering yang pertama kita lakukan. Nor Hecklus menggunakan fungsi Hecklus dari data distance data, metodenya average. Kita run. Nah, setelah kita run, kita dapat melihat plot nor.hecklus.
Nah, selanjutnya kita dapat menampilkan plot Norr-Haglöf putaran, plot normalis Haglöf putaran. Nah, di sini plotnya yaitu klaster dendrogram. Setelah lihat height-nya 0 sampai 400 dan seterusnya di stand data Haglöf Epoch. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk memotong potong dendrogram menjadi kelompok. Maka yang kita lakukan itu member, Catherine Norr-Haglöf, member, plot member. Langsung saja kita run. Nah, dari plot ini terlihat membernya 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti di sini. Dan indeksnya 0 sampai 10.000. Itu nomor 3, classification dan prediksi menggunakan net bias. Pisahkan data 80% training dan 20% data test. Jelaskan model net bias yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Yang terakhir, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Yang pertama kita install package-nya dulu, DP Layer. Ini digunakan untuk memanipulasi data. Terus install package Net Bias, digunakan untuk membuat klasifikasi data. Yang ketiga yaitu PSYCH, ini digunakan untuk membuat plot kolerasi. Setelah di install, maka kita panggil. Di sini sudah saya running semua dikarenakan waktunya. Setelah itu set data sheet 1, 2, 3, 4. Selanjutnya index train sampel 1 and row, uji praktikum 80%, maka 0,8 kalikan and row, uji index. Kita running, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu naive bias. Ini saya inisialisasikan dengan NB. NB naive bias, Y data train. Kita running. Selanjutnya yaitu NB. NB ini untuk menampilkan data naive bias. Setelah plot NB di running dapat dilihat dari plot X1 sampai plot X178. Selanjutnya yaitu tabel hasil prediksi training. Tabel prediksi training tadi sudah saya jelaskan analisis training di atas, maka selanjutnya itu tabel prediksi training. Nah, di sini setelah dihasilkan data trainingnya yaitu dari variabel 1 sampai 5. Selanjutnya kita dapat melihat plot dari prediksi training. Nah, di sini ada kategori 1 sampai 5. Dari prediksi P2 kita memasukkan nilai Y. Kita dapat melihat plotnya. Nah, di plot prediksi tes ini dapat dilihat juga kategori 1 sampai dengan 5. 5 itu dilakukan pemeriksaan pada pasien dengan mata terbuka. Kategori 4 pada pasien dengan mata tertutup. Kategori 3 perekaman pada bagian otak sehat. Kategori 2 perekaman pada otak tumor. Kategori 1 yaitu pencatatan kejang pada pasien. 5 kategori ini, kategori 1 lah yang menentukan epilepsi atau bukan. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa kategori 5 lah yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.